warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahla Nurliuza dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi, Diploma 3 Kebidanan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas asuhan kebidanan, yaitu konsep kebidanan perspektif gender. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian seks dan gender, yang kedua HAM, dan yang ketiga yaitu kebidanan perspektif gender. Apa sih yang dimaksud dengan gender? Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminilitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Nah, secara singkat, gender dapat diartikan sebagai suatu konstruksi sosial atau seks menjadi peran dan perilaku sosial. Nah, istilah gender juga seringkali tumpang tindih dengan seks atau jenis kelamin, padahal dua kata itu merujuk pada bentuk yang berbeda. Seks merupakan persifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Contohnya, jenis terlihat yaitu seperti laki-laki memiliki penis, skrotum, memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki vagina, rahim, memproduksi sel telur. Alat-alat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan sehingga sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, laki-laki itu kuat, rasional, dan perkasa, sedangkan perempuan lembut, lebih berperasaan, dan keibuan. Ciri-ciri tersebut sebenarnya bisa dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang lembut dan lebih berperasaan. Demikian juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Perubahan ini dapat terjadi dari waktu ke waktu dan bisa berbeda di masing-masing tempat. Zaman dulu, di suatu tempat perempuan bisa menjadi kepala suku, tapi sekarang di tempat yang sama laki-laki yang menjadi kepala suku, sementara di tempat lain justru sebaliknya. Artinya, segala hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lainnya dan komunitas ke komunitas yang lainnya. Nah, itu disebut dengan gender. Perbedaan gender dengan seks diantaranya yaitu seks, yaitu biologis dibawa sejak lahir, tidak dapat diubah, bersifat universal, dan sama dari waktu ke waktu. Sedangkan gender yaitu dibuat oleh sosial, dapat diubah, berbeda di setiap budaya, dan berbeda dari waktu ke waktu. Gender bisa diartikan sebagai ide dan harapan dalam arti yang luas, yang bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan, ide tentang karakter feminin dan maskulin, kemampuan dan harapan tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperilaku dalam berbagai situasi. Ide-ide ini disosialisasikan lewat perantara keluarga, teman, agama, dan media. Lewat perantara ini, gender terefleksikan ke dalam peran-peran, status sosial, kekuasaan politik, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua yaitu HAM. Pengertian HAM atau hak asasi manusia yaitu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Nah, setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia yang disebut HAM. Nah, hak adalah kepunyaan atau kepemilikan, sedangkan asasi merupakan hal yang mendasar.
Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan pemberadaan hak manusia itu sendiri. Poin yang ketiga yaitu perspektif gender. Apa yang disebut dengan perspektif gender? Nah, yaitu mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peranan perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan.